Ini saya nggak tahu saya pernah khotbah ini apa enggak. Pernah nggak ya? Saya sering ngomong value-nya ini kepada anak-anak saya rasa, kepada orang-orang, tapi saya nggak tahu. Saya kurang yakin kalau saya pernah khotbah ini secara komplit tentang spiritual family atau keluarga rohani. Nah, saya sangat tergerak sekali untuk ngomongin ini karena keluarga rohani sangat berbeda dengan gereja. Berulang kali orang pikir saat, hey, gereja itu apa? Saat kamu tanya seseorang gereja itu apa, many of people will think that church is a building. Kalau gereja adalah yang pertama apa? Gedung. Dan saat kita bicara tentang gereja, kita sering juga pikir gereja adalah ibadah minggu. Ya, benar nggak? Secara umum lagi orang, gereja itu apa? Gedung dan ibadah minggu. Ya, saya nggak pernah bilang apa-apa tentang itu, tapi kita mau lihat apa yang Alkitab bilang tentang gereja. Oke, kita buka slide berikutnya. Ini yang saya mau katakan, ini this is the truth. Ini esensi dari gereja, bukan gedung dan bukan ibadah minggu. Church is a family. Gereja adalah sebuah keluarga Allah. Nah, ini esensi. Tahu arti esensi? Kalian tahu esensi? Tangan saya akan baik-baik saja tanpa jam tangan. Oke? Ada jam tangan atau enggak, tangan saya akan still okay. Tangan saya tetap utuh, tangan saya tetap strong. Tapi dengan ada jam tangan, akan membantu saya lebih baik. Tapi tanpa jam tangan, oke nggak? Oke, itu tangan saya esensi. Tapi mau jam tangan harga 3 miliar sekalipun, Richard Mille, ya, harganya mau 3M. Oh, kaget ada jam 3M ya. Semahal-mahalnya Richard Mille, kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang pakai, penting nggak? Cuma jadi pajangan doang. Oke, tapi kalau Frankie pakai itu, bro, oke, you get it? Gereja esensinya adalah keluarga. Ibadah adalah jam tangannya. Mulai mengerti ini? Ibadah minggu adalah jam tangannya. Oke, keluarga ini akan lebih sip dengan ibadah. Tapi tanpa ibadah bukan berarti kita nggak lagi keluarga. Ngerti ya? Agak pusing ini. Berarti kita nggak perlu ibadah dong. Oh, no, saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin tentang esensi. Esensinya, church is a family. Demikianlah kamu bukan lagi, Efesus 2:19, orang asing dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kamu anggota-anggota keluarga Allah. Kalau di surga ada kartu keluarga, there will be your name on it. Akan ada nama kamu di situ. Kalau surga punya kakak, ada nama Henry Teng di situ. Statusnya apa? Anak. Kita satu kakak dengan Yesus. Kamu dan saya, we are the family, the big family of God. Oke? Kita adalah keluarga Allah. Tapi banyak orang yang nggak sadar kalau gereja adalah keluarga, finally akhirnya mereka end up like this. Buka slide berikutnya. Homeless Christian. Orang-orang Kristen yang saya bilang gelandangan rohani. Karena seringkali kita nggak ngerti ini, kita nggak ngerti kalau gereja keluarga.
Kita nggak ngerti gereja keluarga. Kita pikir gereja adalah gedung atau ibadah minggu, akhirnya kita datang ke ibadah minggu. Datang ibadah minggu, tapi merasa sendirian, merasa nggak punya orang-orang yang peduli dengan kita, merasa jalani hidup ini sendiri, Karena kita pikir gereja datang hari Minggu, duduk 2 jam dan pulang. Nggak ada yang salah dengan ibadah Minggu, tapi esensinya adalah gereja is a family. Amin. Banyak orang Kristen, saya rasa jadi gelandangan rohani. Bahkan ada orang yang datang gereja pulang, dan saya temukan banyak orang dalam posisi itu. They don't have a family in Christ. Mereka nggak punya keluarga. Bahkan banyak anak-anak Tor yang dulu di sini family banget sama kita. Detik mereka keluar kota, ya mereka beribadah minggu, terserah mereka kemana. Tapi seringkali sampai detik ini saya masih lihat anak-anak yang dulu dekat dengan kita sebagai keluarga, dekat banget, ya hari kumpul, makan bareng, tidur bareng, bercanda, nonton apa segala macam bareng. Lagi mereka keluar kota. Dia tanya, kamu gereja? Tapi kok satu, gue nggak punya keluarga di sini. Gue sendirian di sini. Nggak ada yang terima gue, nggak ada yang relate sama gue. Sulit banget. Dan ini yang kondisi yang saya bilang sebagai gelandangan rohani. Gelandangan itu nggak punya rumah, terus nggak punya keluarga. Benar-benar hidup sendirian di pinggir jalan. Sulit nggak untuk gelandangan hidup normal? Sulit? Punya pacar mau dikenalin ke orang tua, gimana? Orang tua nggak ada. Benar nggak? Mau berkeluarga, ya kan? Coba video gelandangan, kan? Mana? Cemana kalian? Sulit kalau kita gelandangan. Nah, jangan-jangan banyak yang jomblo juga karena gelandangan rohani. Sendirian, nggak punya family. Saya nggak ngomong cuma buat orang Kristen Indonesia, tapi saya ngomong secara garis besar. Many people come to the church, tapi don't have a family to live. Saya jujur di Tor sangat punya keluarga. Saya lihat kalian as a family, dan belakangan semenjak 2 bulan tinggal bareng Yohan, kami sering undang orang untuk datang makan bareng di rumah kami. Karena saya doa dari dulu. Saya tuh dari dulu sampai umur sekarang baru punya meja makan. Jadi seumur hidup saya, ya 30 tahun lebih ke belakang nggak pernah punya meja makan karena ya nggak pernah beli. Bapak saya juga nggak ada duit kali mau beli, nggak ada duit. Nggak pernah rumah itu ada meja makan, duduk ngumpul makan gitu, bareng-bareng ngobrol. Nggak pernah di rumah saya makan masing-masing. Gitu. Jadi pas lagi nikah kan beli meja makan ya. Saya tuh berdoa sama Tuhan. Lagi meja makan datang ke rumah saya doa, Tuhan, aku berdoa. Jadi Martin Luther itu punya namanya table ministry. Martin Luther adalah penggerak kekristenan Protestan. Dia yang mendobrak Katolik jadi Protestan. Orang ini sebelum kegerakan revolusi Protestan keluar, tiap hari duduk di meja makan di rumahnya, istrinya masak, dia duduk membahas tentang kerajaan Allah. Orang-orang datang ke rumahnya, duduk makan, ngobrol, akhirnya revolusi dimulai. Ngeri. Saya berdoa Tuhan, meja makan ini jadi meja makan Martin Luther. Di mana revolusi dimulai dari rumah ini, dari meja makan ini.
Agak berat juga. Dan tiap hari juga oke. Pusing juga ngasih makan tuh. Tapi minimal seminggu sekali kami undang orang untuk datang ke rumah kami untuk talk, untuk ngobrol yang sangat dalam, dan kami jaga rahasia mereka. Senang berbagi hidup dengan orang-orang karena kalian bukan member gereja, you are family. Kalau kalian member gereja, tanggung jawab saya ke kamu cuma apa? Baptisan, kalau keluarga kamu mati, penguburan. Itu kalau member. Tapi kalau family, dalam suka dan duka kita bersama. We're together in every season of our lives. That's a family. Ada amin. Kita bakal ngobrolin ini lebih dalam. Saya rasa hidup saya lebih baik dengan keluarga. Kayak tadi pagi dengan anak-anak pemuritan, kumpul. Saya ngerasa kita semua ngerasa di encourage ya. Dikuatkan, ada jalan keluar ya. Semua lagi ada masalah dalam hidup. Mesti lakukan apa? Kita cari solusi bareng-bareng. Dan semua itu dengan kesentuhan juga apa kira-kira yang menguatkan kita. Family sangat penting dalam kerajaan Allah. Keluarga. Tor ini keluarga besar. Ada 5 bubble. Ini 5 bubble kumpul dalam satu momen ya. Tapi tidak semua orang datang. Kalau semua bubble, anak-anak bubble datang, tempat ini nggak muat. Tapi kita ini keluarga besar, dan setiap ada bubble, ada keluarga kecil di bubble yang bisa jadi family kamu untuk kamu sharing. Saya juga sering melakukan di Kamis. Hari Kamis itu kita punya 2 jam kayak kemarin kalau misalnya bubble di rumah Rachel. Kita bubble 2 jam, 1,5 jam kita cuma ngomongin tentang kehidupan ini. Satu orang mulai cerita, wah saya ini, satu orang, walau itu bubble. Mulai ngomongin ini, ngomongin itu. Dan saya rasa itu family. Amin. Amin. Itu yang paling penting saya rasa dalam kekristenan, itu esensinya. Dan ada ciri-ciri sebuah keluarga dalam Tuhan yang harus kita mengerti, dan saya mau kasih ini ke kamu, pengertian tentang seperti apa sih keluarga Allah. Oke, kita buka slide next. How to live as a God's family. Kita buka satu ayat dulu sebentar. Saya lupa kasih ayatnya ini, sebentar ya. Kita buka 1 Timotius 3 ayat 14. Bisa dibantu? 1 Timotius 3 ayat 14 bilang gini. Kita adalah keluarga, tapi seringkali kita nggak ngerti bagaimana hidup as a family. Bisa buka ayatnya? 1 Timotius 3 ayat 14. Bapak. 1 Timotius 3 ayat 14. Bisa nggak? Kalau nggak saya baca aja. Bisa, aman. Ayat 14. 1 Timotius 3 ayat 14. Oh, pakai gini sih? Jangan ketawa ya. Salah Inggris. That's okay. Saya juga lupa cantumin di situ. Oke, saya bacain ya. Jadi jika aku terlambat, kata Paulus, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Jadi, tahu nggak sih kita bagaimana hidup as a family? Amin. Seringkali kita ada di sebuah keluarga, tapi kita nggak ngerti nih, hidup sebagai keluarga itu seperti apa sih bentuknya? Saya harus lakukan apa? Kalau gereja adalah keluarga, saya harus apa nih dalam keluarga yang besar ini, dalam puluhan orang ini? Saya mesti seperti apa dalam keluarga ini? Amin.
Kita akan belajar itu hari ini, saya dengan singkat aja, karena udah 6:30. Slide, balik ke slide. Yang pertama, keluarga, semua keluarga memiliki rumah. Orang yang baru berumah tangga tahu ini, entah itu rumah mertua, entah itu ngontrak, entah itu beli rumah. Tapi semua orang yang berkeluarga pasti butuh satu hal. Apa? Rumah. Ada nggak cewek yang mau diajak ini? Yuk ayo nikah sama aku. Nanti kita tinggal di mana? Di bawah kolong langit ini. Langit adalah atap. Bumi adalah udah lagi bos. Cipungai. Saya masih ingat sama cerita. Nggak usah cerita itu. Rumah sangat penting dalam Ishak punya rumah baru. Semua family butuh rumah. Kalau gereja adalah keluarga, we are family. Tapi kita butuh rumah. Rumahnya apa? Rumahnya adalah gereja lokal. Kita next slide. Di sini dibilang Mazmur 55 ayat 15, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, community, family, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Orang-orang yang punya hubungan yang baik masuk ke rumah Allah. Jadi family dulu baru ngumpul di sebuah rumah. Ya. Esensi dulu, family dulu. Terus dan setiap hari dibilang mereka melanjutkan pengajaran mereka yang pertama di bait Allah, gereja rumah, dan di rumah. Itu apa? Tentang Babel. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi orang-orang ini mereka berkumpul. Jadi rumah rohani, rumah dari keluarga rohani artinya adalah tempat di mana keluarga berkumpul, tempat di mana keluarga main bareng, saling berbagi cerita. Itu rumah, benar ya? Ribut bahkan di situ, konflik, namanya rumah. Amin. Dalam satu atap. Dan saya percaya rumah dari keluarga Allah adalah gereja lokal. Ada amin. Semua kita butuh local church untuk menjadi naungan. Local church sangat penting untuk keluarga Allah bisa grow di situ. Dan Torah adalah local church. Tempat ini adalah gereja lokal. Tapi sekali lagi ini rumah. Yang pentingan mana? Rumah apa keluarga? Ada orang punya rumah gede, keluarganya hancur. Rumah enak nggak? Keluarga lebih penting dari rumah. Rumah penting sih, tapi hubungan saya dan Yohan lebih penting daripada rumah itu. Kalau rumah itu kebakar pun, ya tolong dalam nama Yesus. Kami bisa berusaha cari rumah lain, benar nggak? Tapi kalau hubungan dan saya dan Yohan hancur, kami saling membenci dan lain-lain, mau dikasih rumah segede bagong juga. Rumah itu nggak bakal enak dinikmati. Hey, gereja lokal bukan tentang besar dan kecil. It's not about that. Seriously. Mau gereja besar kayak apa? Kalau dalamnya banyak luka, sulit juga kita nikmati itu. Amin. Karena kita butuh rumah ya, we need a church, local church. Karena kalau nggak ada local church, nggak dinaungi gereja lokal, ini cuma jadi kumpulan nggak jelas juga kan? Ini apa sih orang kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, apa ini? Nggak jelas juga. Kayak sebuah keluarga nggak punya rumah, keluarga gembel. Tapi akhirnya kita punya rumah sekarang, ada local church yang menaungi kita, ada hamba-hamba Tuhan yang memantau pergerakan kita. Kita punya local church, ini rumah. Dan saya percaya kalau kita keluarga,
kita sama-sama berbenah rumah. Amin. Setuju? Tor, saya percaya kalau kita keluarga Tor dan ini Tor rumah ini, kita tahu rumah kita mungkin bukan rumah besar, bukan rumah yang punya fancy stuff, punya barang-barang mewah, tapi kita akan berbenah pelan-pelan. Amin. Amin. Akan berbenah pelan-pelan. Saya kalau jadi anak papa saya dulu, papa, kok rumah saya kepekong? Saya nggak mau lagi tinggal di sini. Nggak bisa. Karena saya anak papa saya, walaupun papa saya rumahnya rumah dewa, walaupun rumah saya rumah para dewa, banyak dewa di situ. Ya, kalau masuk rumah saya, ya dewa, lo masih ke rumah gue ya? Bapak gue saya kaget, ada tombok warkong. Dulu gue ribut, gue mau keluar tombok. Saya nggak bisa, karena saya lahir di keluarga itu, saya nggak bisa pilih rumah saya, karena itu rumah papa saya. Mau dia jelek, mau apa, ya, that's the house. Dan saya harus bantu berbenah, rapikan rumah, dan do all the stuff. Karena saya keluarga di situ. Ada amin. Saya nggak bisa, rumah saya terpekong, saya tidur di rumah Ishak aja. Ada PS, AC enak, ya kan? Nggak bisa keluarga apa? Saya nggak bisa, tiap hari tidur di rumah Ishak bolak-balik kayak Jojo. Nggak bisa, karena itu bukan rumah saya. Walaupun Ishak dekat sama saya, karena itu bukan rumah keluarga saya. Jadi ya emang rumah Ishak punya fasilitas lebih bagus, tapi saya nggak bisa tidur di situ. Hey, this is our house. We are family and this is our house. Ya tahu ya begini. Dan kita berbenah bareng. Amin. Kita berbenah bareng. Sama-sama, let's build the house. Amin. Let's build the house. Ini bukan rumah yang perfect, tapi let's build the house together. Ya, kita buka berikutnya. Nah ini, family has a relationship. Keluarga selalu bicara tentang hubungan. Kemarin Robin ke rumah saya dan ngobrol, karena terus berduka Robin for your family. Sepupu Robin yang baru meninggal, sedih banget dengar cerita itu. Saya mau nangis, malu sama tato saya, jadi saya tahan air mata saya. Agak berat karena dengar cerita itu, cobain berat. Malu kan tatoan nangis, kalau botak tato. Lucu. Jadi ya berat ya Robin, karena relationship. Kalau gereja adalah keluarga dan gereja punya relationship, saat satu terluka, kita akan rasakan itu. Kalau kita adalah keluarga, saat satu orang terluka atau punya beban berat, saya belakangan ini selalu bilang sama Yon, saya kepikiran terus. Karena orang-orang datang ke saya cerita tentang hidup mereka, dan kamu tahu, bagi orang-orang cerita hidup mereka ke kamu, kalau kamu masuk ke pelayanan konseling, nah, saya nggak lihat ini sebagai beban. No, ini bukan beban. Aduh, apa sih cerita ke gue terus, bikin gue pening. No, saya nggak lihat dengan itu. Saya bawa itu dalam doa. Saya bisa rasakan apa yang orang-orang itu rasakan. Seperti itu keluarga. Amin. Itu relationship. Kalau kita ke gereja, saudara kita punya masalah, punya isu, kita bodoh amat. Saya rasa kita bukan keluarga. Amin. We are family. Saat ada seseorang mengalami beban berat, kita setiap saat kita ready untuk ditelepon, dipanggil. Saya masih ingat lagi mama saya meninggal. Karena mama saya orang introvert, dia nggak suka bergaul dengan orang-orang.
Lagi mama saya meninggal jam 12 malam. Bukan saudara saya yang saya telepon, bukan tetangga saya yang saya panggil-panggil untuk bantuin bawa jenazahnya ke rumah duka. No. Orang pertama yang saya telepon adalah Berna, Osmar. Berna, Osmar, saya telepon siapa lagi waktu itu? Saya lupa. Orang-orang ini datang. They are my family. This church is my family. Mereka datang jam 12:30 malam. Osmar bantu, karena Osmar udah besar, dia bantu gendong mama saya masuk ke mobil, bawa ke rumah duka. That's the family. Orang-orang ini ada di musim terberat saya. Amin. That's the family. Itu keluarga. Itu yang paling penting dari gereja. Relationship. Ini bukan tentang ibadah minggu atau datang ibadah atau enggak. It's more than that. Kita buka berikutnya. Jadi karena dalam Kristus dibilang ada apa? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Paulus, hendaklah kamu sehati sepikir. Bisa nggak kita semua sehati sepikir without relationship? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Apa hubungan? Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wow, dengan nggak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain apa lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alkitab ajarkan kita sebagai keluarga untuk berfokus bukan hanya pada hidup kamu sendiri, tapi kepada orang lain. Kasih waktu kamu, kasih effort kamu to be with someone, untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang. Saya selalu suka lakukan ini. Ministry paling penting buat saya bukan doain orang-orang tumbang. Itu powerful, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi kamu tahu ada pekerjaan lebih berat daripada cuma khotbah dan lepas urapan, yaitu duduk, mendengar kehidupan orang-orang, dan bukan hanya mendengar, tapi tenggelam di dalamnya, menyatu, blending dengan situasi itu. Saya rasa itu ministry paling kehendak Tuhan untuk dilakukan. Dan semua kita harus lakukan ini. Amin. Kosanto saya bukan kayak Kosanto yang pendeta. Mungkin Kosanto buka table, buka waktu untuk banyak orang, terlibat dengan hidup banyak orang. Saya bukan gitu Kosanto. Hey, kamu nggak harus lakukan yang saya lakukan, karena kamu bukan saya juga. Tapi kamu bisa lakukan dengan sesama anak-anak Komsel. 1-2 orang yang sangat punya relationship with you. Kasih waktu kamu ke mereka, bagi waktu, kasih attention kamu buat orang lain, bukan hanya buat diri kamu sendiri. Tanya apa kabar orang lain, tanya gimana keluarga mereka, gimana keuangan mereka. Amin. Ko Daniel pernah cerita saya, dia punya Amos Jayaratnam, papa rohani dia, orang India, pendapat. Yang buat Ko Daniel sangat menghormati Amos Jayaratnam bukan karena Daniel sini, aku lepaskan pengurapan Salomo, pengurapan Daud, pengurapan ini banyak banget, pengurapan. Karena lagi setiap Ko Daniel ketemu Pak Amos Jayaratnam, Pak Amos selalu tanya gini, Daniel, punya duit gak lo? Gimana dompet lo? Ada duit gak? Ada lah, aman. Setiap ketemu Amos, Ko Daniel ditanya, hepeng, aman, hepeng. Aman bos, aman. Ini bukan tolong tiap ketemu, udah doa belum? Satu dulu aman. Puasa. Hidup kudus gak? Ya itu sangat powerful juga. Tapi tanya keluarga, saya bertahun-tahun, belasan tahun ministry, jadi WL, khotbah, nggak ada yang nanya saya, Santo, mama lu gimana? Mama saya sakit 11 tahun, nggak ada yang tahu.
Saya kerja muli, nggak ada yang tahu. Kalau di gereja mah, kasih demo di boy. Bang selalu, aduh di tempat, dia nggak tahu gue kerja di gudang muli. Di gereja gue keren-keren, di pulang muli. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang nanya, gimana muli toh? Enak nggak? Wah, nggak ada yang nanya. Loh, nobody cares, nggak ngerasa ada keluarga. Gue lakuin semua performance yang hebat, buat tumpang tangan orang rebah, profetik lu buatan, orang jogging-jogging, pelepasan, aneh-aneh, sakti mandraguna. Tapi nggak ada orang datengin gue. Tok, ada duit nggak? Gue kredit Jupiter Emek nggak kebayar. Nongking setan, mau setan kayak apa juga keluar. Jupiter Emek nggak kebayar, motor ditarik ke dealer. Lah nggak ada yang tahu. Pelayanan mau kisah mau deh, nama musuh. Kan ditarik kan, motor ditarik. Motor ditarik dealer. Loh, nobody cares. Mana yang peduli sama gue? Itu bukan family. Amin. Saya rindu kita bangun tempat ini sebuah nilai, yaitu family, keluarga. Saya sering kali ngomong gini, hey, gua ngomong sama lo bukan sebagai pendeta, as a family. Tapi lagi saya ngomong as a family, kadang-kadang itu gue tabuk loh, karena keluarga. Lu kayak gini terus, gue kepret loh. Keluarga kan gitu. Kalau ngomong sebagai pendeta nggak boleh. Lah saya kira nggak ngomong, hey, gua nggak ngomong sebagai pendeta. Buat saya ngomong anak-anak pemuridan saya, gue sepak ntar lo. Begitu tuh lah terus, lakuin lah terus. Gue sepak lo, karena saya sama mereka seperti keluarga. Kamu ngerti ya? Aduh sekarang ngomong sama Kosanto mah gimana ya? Dia udah jadi pendeta. Aduh, kesel saya dengarnya. Boy, meskipun ada pendeta kayak ada MTH, STH, STLM di belakang. Santo tetap Santo. Treat me as a human. We're family. Lihat saya sebagai keluarga, bukan sebagai pendeta. Wah sekarang ngomong Santo agak gimana ya? Agak canggung. Kenapa? Dia kan mau jadi pendeta, boy. Apa sih yang perlu nggak jadi pendeta? Mundur aja saya jadi kependetaan supaya saya bisa dekat sama kamu. Loh, kok jadi aneh pendeta? Kok nggak jadi? Kan saya dengar itu di lapangan. Satu jadi pendeta aja. Kita mau ngobrol nggak enak, seger. Apa sih? Mau sepak? Aduh, udahlah. Sama aja kita dari dulu. Kalau saya nggak menilai merendahkan nilai pendeta ya, tapi jangan sampai ini membuat ada jarak di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada jarak di antara kita. Kamu bisa datang, bisa hubungin saya. Kadang-kadang orang-orang nggak berani hubungin saya. Mereka kalau ngomong-ngomong ke satu mau takut. Kenapa sih? Kenapa ngopo sih? Ngomong aja loh. Ada apa? Telepon aja, bro. Khotbah lu tadi gimana sih bro? Nah, family loh. Saya nggak ngajarin kamu untuk nggak respect sama saya nggak, tapi jangan sampai ada jarak di antara kita cuma karena beberapa hal organisasi, status dan semua itu. Karena Yesus juga dia rabi di Yahudi, di Israel ya. Dia dipanggil rabi, artinya zaman sekarang pendeta. Rabi, guru, dia disebut itu. Tapi dia dekat dengan semua orang, anak-anak senang main sama dia, relationship yang kuat banget. Oke. Kan saya lanjutin, karena waktu sudah mendekati akhir. Ada 2 poin lagi yang saya mau jelasin ke kamu. Dengan cepat aja. Yang berikutnya, family has ethics, atau keluarga punya etika. Mentang-mentang keluarga bukan asal-asalan, nggak ada respect ke orang. Tahu etika adalah peraturan tidak tertulis, tapi kamu mesti lakuin itu. Paham nggak kamu?
Itu nggak ada rules yang jelas sepertinya, tapi itu ada etika. Seperti kalau lewat ada bapak-bapak orang tua jalan, misi om, etika. Sekolah mana nggak ada ngajarin kamu kayak gitu, tapi itu etika yang memang kita mesti lakukan. Respect sama orang yang lebih tua dan semua itu. Ada etika yang saya tulis di sini dengan cepat aja di Alkitab. Dalam sebagai bergereja, berkeluarga, ada 2 etika yang penting yang saya kasih di sini. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Siapa orang-orang ini? Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kadang-kadang kita sukanya dipimpin, terus sukanya apa? Didengerin apa? Tapi lagi ditegur. Nggak semua ditegur. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka, dibilang dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu damai dengan seorang dengan yang lain. Alkitab ajarin untuk hargai leader-leader yang kasih hidup mereka ke kamu, kasih waktu mereka, kasih energi mereka, attention mereka ke hidup kamu. Honor them, hargai mereka. Orang-orang yang mungkin kadang-kadang ngomongnya pahit sama kamu, karena mereka harus tegur kamu. Mereka harus didik kamu, arahin kamu. Tapi Alkitab secara etika ajarin, honor them, hargai mereka. Junjung, bahkan dibilang kata-kata dipilih, menjunjung mereka dalam kasih. Nah, saya khotbah ini supaya bukan kalian jadi, wah, menjunjung tinggi saya mana. Tapi ini etika yang memang harus dibangun. Menghormati bukan berarti jadi canggung, mau ngomong segan, bukan itu ya. Paham gak ini? Menghormati adalah menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan yang kedua juga, tapi yang leader-leader atau orang-orang yang ngerasa rohani juga perlu lakuin etika kedua yang dibilang gini, terimalah orang yang lemah imannya. Artinya orang-orang yang masih butuh waktu untuk grow dalam iman, terima mereka tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kadang-kadang kita sangat penuh judgment kepada orang-orang yang memang butuh grow. Oh, gak boleh gitu, ribut terus. Karena semua takaran pertumbuhan orang beda-beda. Ada amin? Kadang-kadang kita nggak ngerti orang tak ada di level kerohanian yang mana. Tapi satu hal yang saya tahu, penerimaan adalah kunci dalam ini. Saya nggak bisa push kamu seperti Jeff Gue. Oh, terus tiap hari penjangkauan, nggak bisa. Karena semua orang punya takaran iman, dan terima orang-orang yang lemah iman. Ada amin? Tanpa penghakiman. Semua orang butuh waktu untuk grow. Jangan sampai ada orang lagi kecewa, dikecewakan sama orang. Ampuni dong, ampuni. Kamu nih gimana sih? Anak Tuhan mesti ampuni. Lah, dia lagi kecewa. Habis dikecewakan orang lain, kita datang. Kamu kecewa? Ampuni. Gak boleh kamu, kalau kamu gak ampuni dia, Tuhan gak ampuni kamu. Lagi kecewa, digitu-gituin. Masya Allah. Ada gak gitu? Ada. Nah itu cara mainnya. Amin. Orang kecewa, duduk dulu dalam kekecewaan. It's okay. It's okay buat terluka. Kita human. Tanpa mempertanyakan pendapatnya, terima iman mereka, terima situasi mereka. Itu etika dalam gereja yang saya harus perlu omongin. Karena banyak orang salah di sini. Amin. Saya nggak bisa ngomong karena waktu saya mepet, dikit banget. Saya bisa jelasin lebih banyak di sini. Tapi next time. Terus yang terakhir, keluarga, family has rules. Keluarga itu punya peraturan juga. Bukan kadang-kadang, kita keluarga, kita diterima, bisa semena-mena, semua mau. No. Saya semenjak nikah, waduh, sering dimarahin bos. Yawan ini seperti Musa ya. Buat 10 hukum Taurat. Gak boleh ini, gak boleh itu. Wow, siap. Karena dalam keluarga, family has a rules. Keluarga punya peraturan. Kalau kamu bergabung dalam keluarga ini di Tor,
keluarga kita juga punya peraturan. Saya akan kasih peraturannya ini. Agak berat. 5 aja, nggak usah 10. Ada 5 hal yang saya rasa memang kalau kamu bergabung dalam keluarga ini, kamu harus setuju dengan semua ini. Kalau enggak, akan sulit kita berjalan bersama-sama ke depan. Yang pertama adalah apa yang gereja percaya, atau doktrin gereja. Doktrin saya serahkan kepada Bapak Ishak. Kamu yang mau, karena saya nggak akan khotbahin doktrin di sini, lebih kepada pengajaran yang umum. Tapi kalau kamu mau belajar lebih dalam tentang doktrinal, asas-asas kekristenan, silakan masuk ke Bible Study yang akan berubah nama menjadi Rise. Rise. Nanti kita bahas itu. Rise and Shine. Yang kedua, visi dan misi gereja. Saya udah khotbahin ini, tapi tiap tahun akan saya coba ulang khotbah ini, visi dan misi gereja. Terus ada yang namanya value atau budaya gereja. Dan salah satu value yang di gereja ini adalah yang sangat kuat, yaitu family. Itu yang kita bangun di sini. Amin. Amin. Terus tentang tata cara ibadah. Mungkin banyak orang yang tidak terbiasa dengan worship tour yang terlalu lama. Yang 1 jam, kita bisa worship kurang lebih 1 jam, kasih spare untuk penyembahan yang cukup lama. Tapi itu that's the rule. Itu cara kita di sini. Ya, ini family business. This is how we do our business. Yaitu apa, tata cara ibadah kita, worship punya 1 jam dalam penyembahan. That's how we do it. Tata cara ibadah. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dalam pelayanan. Semua kita didorong untuk melayani Tuhan. Amin. Dalam porsi yang berbeda-beda, dalam tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu di sini, cepat atau lambat kamu akan didorong untuk melayani Tuhan. Cepat atau lambat kamu akan didorong untuk to do something berdasarkan karakter kamu, berdasarkan kerinduan kamu, berdasarkan panggilan kamu akan dibawa, didorong ke sana. Oke? Dan saya rasa cukup. Saya rasa cukup jelas 5 hal ini untuk diperkatakan. Dan saya tutup dengan ini. Saya undang kami berdiri. Bapak, kami bersyukur sekali lagi for this family. Kami bersyukur untuk keluarga ini, kami bersyukur untuk rumah ini. Tuhan, ini bukan rumah yang sempurna, ini juga bukan keluarga yang sempurna. Tapi kami mau bertumbuh bersama, Tuhan. Buat kami bertumbuh bersama as a family, sebagai keluarga yang saling mengasihi, saling memikul beban bersama-sama, berfokus kepada, bukan hanya kepada diri kami, tapi juga kepada orang-orang lain di sekitar kami. Kami pakai kami untuk membangun rumah ini juga untuk berbenah. Karena rumah ini perlu banyak yang dibenah, Tuhan, bantu kami juga jadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Tor, untuk setiap leadership, semua yang terlibat dalam pelayanan untuk terus grow bersama-sama di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.